Saudara, saat ini perang dagang sedang terjadi. Berkecamuk Amerika dan Cina saling hantam. Di mana umat Islam? Umat Islam ternyata hanya menjadi penonton atau bahkan menjadi korban. Trump, presiden Amerika, dengan pengah berkata 50 negara minta negosiasi. Tapi Cina, bagaimana dengan Cina? Dia tidak minta. Cina malah membalas. Karena Cina tahu kalau ingin dihormati, jangan cuma minta, harus tunjukkan kekuatan. Dan di tengah itu, di mana umat Islam? Kita ini nasibnya seperti pelanduk yang bakal mati terjepit di antara pertarungan dua gajah. Padahal sejatinya kita ini bukan pelanduk. Siapa yang bilang bahwa kita ini pelanduk? Secara demografis, jumlah umat Islam ini raksasa, sangat banyak, hampir 2 miliar. Secara wilayah, dunia Islam juga sangat luas, bahkan boleh disebut paling luas. Secara sumber daya pun kita kaya raya. Tapi karena kita tercerai-berai, karena kita tidak bersatu, maka kita menjadi kecil. Dan di mana tempat kecil itu hanya menjadi pengikut. Yang kecil digerakkan oleh arah kebijakan orang yang besar. Saudara, maka jelas bahwa kita umat Islam itu bisa menjadi gajah. Tapi tentu bukan dengan keterpecah belahan ini. Bukan dengan nasionalisme chauvinistik, nasionalisme sempit. Bukan dengan kebijakan pecah belah. Hanya dengan satu syarat, bahwa kita harus bersatu. Dan Islam menyatukan kembali kita kekuatan yang kita punya. Kalau Trump bisa meneriakkan America first, kenapa kita tidak bisa menyerukan Islam first? Kalau kita ingin dihormati, kita harus bangkit karenanya. Dan kebangkitan itu harus dimulai. Bukan dari kursi kekuasaan, tapi dari kesadaran akan jati diri kita sebagai umat yang disebut oleh Allah sebagai khairu ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang diturunkan kepada manusia. Jadi jelas bahwa umat Islam bukanlah pelanduk. Kita hanya belum ingat siapa sesungguhnya diri kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang mulia, khairu ummah. Bukankah begitu sebenarnya, pemirsa?